Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi info tentang amalan sedikit pahala sebukit. Amalan sedikit pahala sebukit yang selanjutnya yaitu niat baik. Maka perbanyaklah niat baik kita. Tentu saja hadirin, kita telah tahu bahwa hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya buruk maka amalnya akan dinilai buruk. Kalau niatnya baik dan amalnya juga baik maka akan menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 11, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwa niat baik maka akan dibalas satu kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 11 di kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah tabaraka, maha berkah, wa ta'ala dan maha tinggi. Qala, Rasul bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, dan Allah menjelaskan baik dan buruk, dan Allah menjelaskan kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melaksanakan satu kebaikan tapi tidak jadi dilaksanakan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Namun apabila ia berniat kepada kebaikan, berniat kepada mengerjakan amal baik, kemudian ia melaksanakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kasiratin, dilipat gandakan sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak, sehingga tidak diketahui berapa pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berniat melaksanakan kebaikan kemudian mengerjakannya. Pertama pahalanya 10 kali lipat, dilipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan lagi sampai tidak terhitung. Luar biasa maha murahnya Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Amal baiknya akan dilipat gandakan. Jadi takaran pahala yang paling sedikit dari Allah yaitu 10 kali lipat. Ketika kita membaca satu huruf yang video yang kemarin dari Al-Quran, maka menjadi satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Di dalam hadis ini dilipat gandakan lagi sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan lagi sampai tidak terhitung. Itulah pahala bagi niat baik. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Bagaimana kalau berniat buruk, mengerjakan amal buruk tapi tidak jadi dilaksanakan? Ingin mencuri, niat ingin mencuri tapi tidak jadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ketika kita berniat buruk
ingin mencuri, ingin berbohong, ingin menyakiti orang lain, tapi tidak jadi dilaksanakan, maka dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jikalau kita berniat buruk kemudian melaksanakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah hanya akan menuliskan satu keburukan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Terjadi perbedaan hadirin ketika kita mengerjakan amal buruk, ya, niat buruk kemudian dikerjakan, maka Allah hanya akan mencatatnya satu kebaikan, satu kejelekan saja, mohon maaf. Tidak pakai kalimat kamilatan, beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan satu kebaikan tapi kebaikan yang sempurna. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mencatatkan dosa satu. Ini sungguh luar biasa hadirin. Bagaimana seandainya kalau Allah mencatatkan satu kejelekan yang sempurna, mungkin kita ini orang-orang yang selalu berbuat jelek, mungkin tidak tahulah bagaimana nasibnya. Oleh karena itu Allah Rahman dan Rahim, Allah Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Maka ketika kita berbuat satu kejelekan, Allah hanya akan tulis satu kejelekan, tidak dilipat gandakan lagi, tidak ditulis 10 kejelekan, 700 kejelekan, bahkan tidak terhitung, tidak. Satu kejelekan kita hanya akan ditulis satu. Itulah hadirin pahala niat baik. Kalau dikerjakan 10 kebaikan, dilipat gandakan lagi 700 kebaikan, dilipat gandakan lagi sampai tidak terhitung. Kalau tidak dilaksanakan akan dicatat satu kebaikan yang sempurna. Sebaliknya ketika kita berniat buruk kemudian tidak dilaksanakan niat buruk tersebut, maka akan dicatat satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau kita berniat buruk dan dilaksanakan, maka hanya akan dicatat satu saja kesalahan, sayyi'atan wahidatan, tidak dilipat gandakan. Ya, subhanallah. Itulah pahala niat, amalan sedikit, pahala sedikit. Oleh karena itu perbanyaklah niat baik kita. Niat baca Quran, niat sholat sunnah, niat sholat berjamaah, niat membantu orang tua, niat membantu tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Karena niatnya saja, tekadnya saja, maksudnya saja sudah menjadi satu kebaikan yang sempurna. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila dirasa channel ini bermanfaat, mohon bantuannya like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya haturkan jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.